Ini adalah cerita tentang gadis Korea ini tertawa melihat TKI Indonesia dipermainkan bosnya. Tak disangka TKI itu malah mewarisi perusahaan. Hujan gerimis menyambut langkah pertama Budi di Bandara Incheon, Korea Selatan. Jaket lusuh yang ia kenakan tak cukup menahan dinginnya angin yang menusuk kulit. Ia menggenggam erat tas ransel satu-satunya, peninggalan almarhum ayahnya. Matanya menatap sekeliling dengan campuran gugup dan harap. Bismillah, gumamnya pelan. Budi adalah pemuda sederhana asal desa Jatisari, Jawa Tengah. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya penjual gorengan. Setelah ayahnya wafat dan ibunya sakit-sakitan, Budi memutuskan merantau menjadi TKI di Korea. Ia mengikuti program resmi, meski harus berutang pada tetangganya untuk biaya awal. Setibanya di dormitori milik perusahaan logistik Daehan Express, Budi disambut oleh sesama TKI yang lebih dulu bekerja di sana. "Hei, kamu yang baru ya? Nama siapa?" tanya lelaki berwajah ramah, memperkenalkan diri sebagai Suryanto. "Budi, Mas." "Dari Jatisari," jawabnya sambil menunduk sopan. Malam itu Budi belajar banyak dari Suryanto tentang dunia kerja di Daehan Express. Tentang betapa kerasnya hidup TKI di negeri orang, soal jam kerja yang panjang, dan tentang bagaimana atasan di perusahaan itu bisa semena-mena terhadap pekerja asing. Keesokan paginya, Budi mengenakan seragam biru perusahaan dan mengenakan helm kerja. Ia berdiri rapi di barisan para karyawan baru yang sedang menunggu pengarahan. Dari kejauhan, tampak mobil mewah Mercedes hitam berhenti di halaman pabrik. Seorang pria berperut buncit keluar, dialah Direktur Park, tangan kanan pemilik perusahaan. Di sampingnya berjalan gadis muda berambut panjang, mengenakan coat mahal berwarna putih gading. Wajahnya cantik khas Korea, namun senyumnya menyimpan kesombongan. "Dia Eunji," bisik Suryanto pelan. "Cucunya pemilik perusahaan. Katanya magang di sini, tapi ya cuma main-main aja kerjanya." Saat Direktur Park memberi pengarahan dengan bahasa campuran Korea dan Inggris, Budi hanya bisa memahami sebagian. Ia mencoba fokus, tapi rasa gugup menguasainya. Hari pertamanya di gudang cukup kacau. Karena salah paham instruksi, Budi tanpa sengaja memindahkan palet berisi barang ekspor ke lokasi yang salah. Beberapa kotak sempat jatuh dan pecah. Brak! Suara keras itu menarik perhatian semua orang. Direktur Park segera menghampiri dengan wajah merah padam. "Ya, apa kau lakukan?" "Hah?" bentaknya dalam bahasa Korea. Budi gugup, tak mengerti ucapan penuh amarah itu. Ia hanya membungkuk dan meminta maaf dalam bahasa Indonesia, membuat semua orang tertawa. Eunji berdiri di belakang bosnya sambil tertawa kecil, menutupi mulutnya dengan tangan. "Lihat, TKI baru. Cuma bisa angkat barang, tapi otaknya nol," ucapnya sambil tertawa. Meski tak paham apa yang dikatakan Eunji, Budi tahu dirinya sedang direndahkan. Tatapan mata mereka saja cukup membuat dadanya sesak. Tapi ia menunduk, menahan perih dalam diam. Ia tahu ini bukan tempat untuk marah. Ia datang ke sini bukan untuk menuntut kehormatan, tapi untuk mencari penghidupan. Direktur Park memerintahkan Budi untuk membersihkan semua kotak yang pecah dan menyusunnya kembali. Sendirian. Padahal saat itu sudah jam istirahat. Teman-teman sesama TKI hanya bisa menatap iba dari kejauhan, tak ada yang berani menolong. Setelah semua beres, Budi duduk di sudut gudang, membuka bekal seadanya, nasi dengan abon yang dikirim ibunya sebelum keberangkatan. Ia makan perlahan sambil menatap sekeliling. Di sisi lain ruangan kaca lantai atas, Eunji masih tertawa-tawa bersama teman-teman magangnya.
Mereka menganggap Budi sebagai hiburan. Tapi Budi tak membalas. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat langit Korea yang kelabu. Gusti Allah, kuatkan aku. Aku yakin, semua ini ada maksudnya, gumamnya pelan. Malamnya, di asrama, Budi duduk termenung di tempat tidurnya. Mas, sabar ya, ujar Suryanto sambil menyerahkan air putih. Aku dulu juga begitu. Tapi ingat, hidup ini bukan tentang siapa yang menertawakanmu hari ini, tapi tentang bagaimana kau bisa berdiri esok hari. Budi mengangguk, tersenyum kecil. Aku cuma nggak nyangka, Mas. Di negeri sendiri aku sudah sering dihina karena miskin. Di sini pun sama, hanya karena aku TKI. Suryanto menepuk bahunya. Tapi kamu beda, Bud. Kamu punya tekad. Dan aku yakin, kamu bakal sampai ke tempat yang tinggi kalau terus jaga hati. Dan malam itu, sebelum tidur, Budi menulis dalam buku catatannya. Hari pertama penuh cobaan. Tapi aku takkan menyerah. Aku akan bekerja dengan jujur dan sabar. Aku tidak tahu apa rencana Tuhan untukku di negeri ini, tapi aku yakin tidak ada langkah yang sia-sia. Di luar sana, angin malam Korea berhembus pelan. Langkah awal memang berat, tapi siapa sangka langkah kecil itulah yang akan mengubah takdir besar seorang TKI bernama Budi. Hari-hari pertama Budi di perusahaan Daehan Express terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap kesalahan kecil seolah jadi tontonan. Ia sudah mencoba memahami ritme kerja, belajar bahasa Korea dari buku saku kecil yang selalu diselipkannya di saku belakang, dan berusaha tidak membuat kesalahan. Namun, di mata para petinggi, terutama Direktur Park dan para staf Korea, ia tetap dianggap rendah, apalagi oleh Eunji. Gadis itu, cucu pemilik perusahaan, selalu muncul tiba-tiba dengan gaya seperti seorang putri bangsawan. Dengan mantel mahal, tas branded, dan parfum yang aromanya memenuhi seluruh lorong kantor, Eunji seolah tak menyatu dengan dunia kerja keras buruh pabrik. Meskipun katanya sedang magang, tak satu pun pekerjaan serius ia lakukan. Ia hanya duduk di ruangan kaca lantai 2, memandangi para pekerja seperti sedang menonton pertunjukan. Hari itu, Budi kebagian mengangkat paket besar ke lantai 2 melalui lift barang. Ia mengangkat satu persatu, dengan napas berat dan baju yang basah oleh keringat. Saat ia mendorong satu boks besar melewati lorong, tiba-tiba, duk, paket besar menabrak kaki seseorang. Budi terkejut. Ya, suara keras menyentaknya. Saat Budi menoleh, di depannya berdiri Eunji dengan wajah marah dan mata melotot sambil memegang ujung sepatunya yang mahal. Ini sepatu asli Paris. Kau merusaknya, teriak Eunji dengan suara tinggi. Budi langsung membungkuk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja, ucapnya dalam bahasa Indonesia yang campur aduk dengan bahasa Inggris. Eunji menatapnya dengan jijik. You don't even speak proper Korean or English. What are you doing here? Just go back to your jungle. Beberapa karyawan Korea yang lewat ikut tertawa mendengar ejekan itu. Seseorang bahkan mengabadikan momen itu secara diam-diam dengan ponsel. Budi merasa panas di wajahnya, tapi ia menahan diri. Ia menunduk lebih dalam, lalu berkata lirih, "Maaf, saya akan lebih hati-hati." Tanpa mengucap apapun lagi, Eunji melengos pergi dengan langkah cepat. Tapi tak jauh dari situ, ia tertawa bersama dua temannya yang sesama trainee. Mereka berbicara dengan bahasa Korea yang cepat dan penuh ejekan, namun Budi bisa menebak dirinya lah bahan lelucon mereka.
Di ruang istirahat, Budi duduk diam sambil membuka bekal seadanya. Nasi, telur dadar, dan sambal terasi dari kampung yang masih tersisa sedikit. Beberapa TKI lain yang melihat kejadian tadi mencoba menghiburnya. "Bud, kamu hebat bisa nahan sabar," kata Mas Eko, TKI asal Ponorogo. "Kalau aku yang digituin tadi, mungkin udah tak banting itu dus ke mukanya." Budi tersenyum hambar. "Ngapain, Mas? Kita kesini nyari rezeki, bukan harga diri." Namun, dalam hatinya ada luka yang tak bisa diungkapkan. Bukan soal sepatu mahal, bukan soal ditertawakan, tapi tentang bagaimana martabat manusia bisa dihapus hanya karena latar belakang. Malam itu, Budi pulang ke asrama dengan tubuh lelah. Tapi ia tidak langsung tidur. Ia membuka buku catatannya, menulis, "Hari ini aku bukan hanya dihina, tapi juga dijadikan bahan tertawaan. Tapi aku percaya, mereka yang meremehkan orang lain suatu hari akan terkejut. Aku hanya perlu tetap jadi diriku, jujur, sabar, dan kerja keras." Beberapa hari kemudian, kejadian baru membuat Budi semakin jadi pusat perhatian. Saat memindahkan barang di dekat kantor pusat, ia melihat selembar dokumen jatuh dari map seorang staf. Ia memungutnya dan hendak mengembalikannya, namun tak sengaja membaca angka-angka yang mencurigakan di halaman depan, catatan keuangan palsu. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia menaruh dokumen itu di meja terdekat dan tidak mengatakan apa-apa, tapi sejak hari itu, ia mulai mencatat setiap hal aneh yang ia lihat. Meski cuma TKI, Budi punya otak tajam yang diam-diam memproses segalanya. Sementara itu, Eunji yang merasa dirinya tak dihargai oleh kakeknya di perusahaan, mulai mencari cara agar bisa menunjukkan kekuatannya. Ia merasa gelisah melihat bahwa kakeknya, Chairman Han, akhir-akhir ini kerap bicara tentang pentingnya kejujuran dan kerendahan hati. "Kenapa kakek sering bicara tentang moral?" tanya Eunji pada ibunya. Tentu saja karena ia sedang menimbang siapa yang pantas meneruskan perusahaannya, Eunji. Perkataan itu membuat Eunji semakin gelisah. Ia tidak tahu bahwa diam-diam, sang kakek sedang memperhatikan seseorang lain, seseorang yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Malam pun datang. Saat Budi sedang mencuci bajunya di belakang asrama, seorang kakek tua yang mengenakan jaket usang terlihat terhuyung-huyung di pinggir jalan. Wajahnya pucat dan napasnya berat. Beberapa orang hanya menoleh sebentar lalu pergi. Tapi Budi berlari menghampirinya. Kakek kenapa?" tanya Budi panik, menyanggah tubuh lelaki tua itu yang hampir jatuh ke tanah. Tanpa tahu siapa sosok itu sebenarnya, Budi membawa kakek tersebut ke bangku di taman kecil dekat asrama. Ia membelikan air minum dan roti hangat dari warung. "Terima kasih, anak muda," ucap kakek itu lemah tapi tulus. Budi hanya tersenyum. "Endak apa, kek. Di kampung saya, menolong orang itu harus." Sang kakek menatap mata Budi dalam-dalam. Mata itu bersih, tanpa pamrih. "Kau dari Indonesia?" "Iya, kek. Saya TKI, kerja di gudang." "Namamu siapa?" "Budi, kek. Nama lengkap saya Budi Santoso." Kakek itu tersenyum. Sebuah senyum kecil, namun menyimpan sesuatu yang dalam. Malam itu, tanpa Budi sadari, hidupnya mulai berubah. Ia tak tahu bahwa kakek yang ia tolong itu adalah Chairman Han, pendiri sekaligus pemilik Daehan Express, orang yang selama ini tak muncul di publik karena sakit dan kecewa pada keluarganya sendiri. Dan sejak pertemuan itu, Chairman Han mulai diam-diam mengikuti gerak-gerik Budi. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya.
Kabut tipis menyelimuti halaman depan pabrik Daehan Express, dan suara mesin forklift mulai menggema dari sudut gudang. Budi sudah berada di area kerja sejak subuh. Ia sengaja datang lebih awal agar sempat merapikan tumpukan kardus yang kemarin belum tersusun rapi. Sejak kejadian menabrak sepatu Eunji, ia merasa sorotan terhadap dirinya makin tajam. Namun ia tak peduli. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, bekerja jujur, menafkahi ibunya, dan melunasi utang-utangnya di kampung. Saat sedang menyapu area belakang, terdengar suara berisik dari pintu masuk. Beberapa staf Korea berkumpul, tertawa sambil memandangi layar ponsel mereka. Sesekali mereka menunjuk ke arah Budi, lalu cekikikan. Budi pura-pura tak melihat, namun hatinya mulai tak tenang. Suryanto menghampiri sambil membawa segelas kopi sachet. "Bud, kamu tahu belum?" bisik Suryanto sambil menunduk. "Videomu kemarin waktu dimarahi direktur park itu viral di kalangan staf." Budi mengangkat alis. "Maksudnya?" Suryanto mengangguk pelan. "Ada yang videoin waktu kamu tabrak sepatu Eunji. Videonya dikasih judul, TKI bodoh rusak sepatu mewah cucu bos. Mereka sebarin di grup kantor. Bahkan kayaknya udah sampai ke kalangan direksi." Budi terdiam. Rasanya ada yang mencubit dadanya kuat-kuat. Ia menunduk, tak bicara sepatah kata pun. Beberapa menit kemudian, Eunji muncul. Kali ini ia memakai coat merah darah dan sepatu hak tinggi yang mencolok. Di tangannya, ia membawa ponsel dan memperlihatkannya pada teman-temannya sambil tertawa. "Oh, he is here," kata Eunji dalam bahasa Inggris. Budi si TKI viral. "Hei, angkat barang, tapi jangan tabrak sepatuku lagi, ya?" ejeknya sambil tertawa keras. Seluruh staf Korea di sekitar ikut tertawa, kecuali satu orang, seorang wanita tua yang bekerja di bagian bersih-bersih, diam-diam memperhatikan. Budi hanya menatap lantai, menggenggam sapunya lebih erat. Ia tak membalas sepatah kata pun. Tapi dalam hati, ia seperti tertusuk duri. Rasa sakit karena dihina bukan hanya soal kata-kata, tapi karena martabatnya diinjak begitu saja, di negeri orang, di hadapan orang banyak. "Bud, sabar ya," bisik Suryanto. "Orang sabar disayang Tuhan. Tapi kalau kamu marah sekarang, habislah masa depanmu di sini." Budi menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah menjauh, membawa sapunya ke area yang lebih sepi, lalu duduk di belakang tumpukan palet. Di sana ia membuka buku catatannya, menulis, "Hari ini, aku dijadikan bahan tertawaan. Hati ini sakit. Tapi aku tahu, orang yang paling sering dihina justru yang paling keras diuji Tuhan. Aku tidak boleh balas dendam. Aku harus naik, bukan turun." Sementara itu, di tempat lain, Chairman Han yang masih menyamar sebagai pria tua biasa, memperhatikan rekaman CCTV dari kejadian hari itu. Ia sedang berada di ruang keamanan bersama seorang petugas yang setia padanya. "Kau lihat?" ucapnya sambil menunjuk Budi di layar. Dihina, tapi tidak marah. Dipermalukan, tapi tetap bekerja. Anak ini beda. Petugas itu mengangguk. Dia memang yang paling rajin, Tuan. Selalu datang paling pagi, pulang paling akhir. Dan tidak pernah mengeluh. Chairman Han memegang dagunya. Dalam hatinya, ia mulai membandingkan cucunya sendiri dengan Budi. Eunji yang manja, sombong, dan gemar mempermalukan orang lain, berbanding terbalik dengan Budi yang sederhana, sabar, dan penuh hormat. Hari-hari berikutnya, Budi tetap bekerja seperti biasa,
Meski ejekan demi ejekan terus ia terima. Ada yang menuliskan Bodhi di helm kerjanya sebagai ejekan. Ada pula yang menyembunyikan sarung tangannya agar ia kesulitan bekerja. Namun semua itu tak membuatnya berhenti. Ia justru semakin rajin mencatat setiap kejadian yang ia lihat. Bukan hanya soal pekerjaannya, tapi juga gerak-gerik mencurigakan di gudang. Ia pernah melihat salah satu supervisor menyelipkan barang ke mobil pribadi. Ia juga melihat beberapa nota pengiriman yang jumlahnya tak sesuai dengan paket yang dikirim. Budi mencatat semuanya. Ia tak tahu untuk apa, tapi ia percaya semua itu suatu saat akan berguna. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendiri di taman dekat asrama, pria tua yang ia tolong beberapa hari lalu, yang tak lain adalah Chairman Han, datang menghampirinya. "Anak muda," sapa sang kakek. "Masih ingat saya?" Budi berdiri dan langsung tersenyum. "Tentu, Kek. Kakek sudah sehat sekarang. Terima kasih berkat bantuanmu. Boleh saya duduk di sini?" "Tentu, Kek. Silakan." Mereka duduk berdua di bangku taman. Angin malam bertiup pelan. Suasana tenang, hanya suara jangkrik dan gemericik air dari pancuran kecil di dekat taman. "Kau bekerja di perusahaan logistik itu, ya?" tanya kakek itu. "Iya, Kek. Di bagian gudang." "Bagaimana rasanya?" Budi diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Capek, Kek. Tapi lebih capek lagi menahan hati kalau dihina." Kakek itu menoleh. "Siapa yang menghina?" "Banyak, Kek. Saya ini cuma TKI. Mereka anggap saya tak punya otak. Cuma buruh kasar." Chairman Han menatap wajah Budi lekat-lekat. "Kalau kamu diminta memimpin perusahaan, apakah kamu mau?" Budi tertawa pelan. "Saya? Memimpin perusahaan? Saya bahkan tak tahu cara kerja kantor, Kek. Saya cuma anak kampung." "Tapi kau jujur. Itu lebih mahal dari semua gelar." Budi terdiam. Kata-kata itu seolah menusuk hatinya dengan kehangatan. Malam itu, tanpa Budi sadari, Chairman Han mencatat namanya dalam hati. Ia telah memutuskan akan menguji anak muda ini lebih jauh. Dan jika lulus dari ujian-ujian yang akan datang, ia tak ragu untuk melakukan sesuatu yang akan mengubah sejarah perusahaannya. Pagi hari di Dahan Express berjalan seperti biasa, deru forklift, suara bentakan supervisor, dan langkah cepat para karyawan yang sibuk dengan paket dan dokumen. Namun bagi Budi, ada sesuatu yang berbeda. Sejak pertemuannya dengan pria tua yang kini diketahuinya bernama Kakek Han, pikirannya tak berhenti bertanya-tanya. Siapa sebenarnya orang tua itu? Kenapa ia bisa tahu banyak tentang perusahaan, dan mengapa ia bertanya soal kepemimpinan? Rasa ingin tahu itu makin membesar ketika malam harinya, saat Budi sedang mencuci pakaian di belakang asrama, datang seseorang yang tak asing baginya, pria tua itu lagi. Namun kali ini, ia datang dengan sopir pribadi dan mobil mewah hitam yang berhenti beberapa meter dari asrama. "Budi," sapa Kakek Han, dengan suara pelan tapi penuh wibawa. "Kalau kamu tidak keberatan, temani saya makan malam-malam ini. Ada yang ingin saya bicarakan." Budi terbelalak. Makan malam dengan kakek? Anggap saja membalas budi atas roti dan air mineral hari itu, kata sang kakek sambil tersenyum. Budi gugup tapi tak ingin menolak. Ia segera mengganti bajunya dan ikut masuk ke dalam mobil. Di sepanjang jalan, ia hanya diam, menatap pemandangan kota Seoul yang gemerlap. Dalam hatinya, ia merasa seperti sedang hidup dalam mimpi.
naik mobil mewah, duduk di jok kulit lembut, menuju entah kemana. Mobil berhenti di sebuah villa besar di pinggir kota. Rumah itu berdiri megah di antara taman yang luas dan kolam ikan hias. Kakek Han mempersilakan Budi masuk. "Ini rumah kakek?" tanya Budi ragu. "HM, bisa dibilang begitu. Tapi rumah ini lebih sering kosong sejak saya pensiun dari dunia perusahaan." Mereka duduk di ruang makan dengan gaya tradisional Korea. Makanan disajikan oleh pelayan, dan untuk pertama kalinya, Budi merasa canggung melihat deretan hidangan mahal di hadapannya. "Silakan makan, jangan malu," kata kakek Han. "Saya ingin bicara sambil kamu menikmati makanan." Budi mengangguk pelan dan mulai menyendok nasi sedikit demi sedikit. "Budi," kakek Han memulai. "Apa kau tahu siapa saya sebenarnya?" Budi menoleh, ragu-ragu. "Sejujurnya, tidak, kek. Tapi saya rasa kakek bukan orang biasa." Kakek Han tersenyum lebar. "Nama lengkap saya Han Joon-ho. Saya adalah pendiri Daehan Express." Budi nyaris menjatuhkan sendoknya. "Kakek, pemilik perusahaan tempat saya bekerja?" "Ya. Tapi saya sudah pensiun 5 tahun lalu karena sakit. Sekarang yang memegang kendali adalah anak dan cucu saya. Tapi terus terang, saya kecewa." Kakek Han menatap langit-langit sejenak, lalu kembali menatap Budi. "Perusahaan ini dibangun dari nol. Saya dulu memulai sebagai sopir pengantar barang. Sama seperti kamu, saya tahu bagaimana rasanya dihina, diremehkan, dijadikan bayangan." Budi mendengarkan dengan penuh takzim. "Sekarang, lihat apa yang terjadi. Cucu saya, Eunji, malah mempermalukan pekerja seperti kamu. Direktur park memperkaya diri sendiri dengan memotong anggaran. Mereka tak tahu nilai kerja keras dan kejujuran." Kakek Han lalu mengambil map hitam dari laci di dekatnya dan menyerahkannya kepada Budi. "Lihat ini." Budi membuka map itu. Matanya membelalak. Di dalamnya ada data laporan keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir. Ia tak paham seluruhnya, tapi ia mengenali beberapa angka mencurigakan, anggaran pembelian barang yang dinaikkan berkali-kali lipat, laporan gudang yang tak sesuai dengan kondisi di lapangan. "Ini curang, kek," gumam Budi. "Ya," kata kakek Han. "Dan saya yakin kamu bisa membantuku." "Bantu bagaimana, kek? Saya cuma TKI, kerja saya cuma angkat barang." "Itu yang mereka lihat. Tapi saya melihat sesuatu yang lain dalam dirimu. Saya melihat ketekunan, ketulusan, dan catatan kecil yang selalu kamu tulis setiap malam." Budi terdiam. Kakek Han ternyata diam-diam memperhatikannya sejak pertemuan pertama. "Saya ingin kamu bantu saya memantau kondisi gudang. Catat semua yang aneh, semua yang janggal. Tapi hati-hati. Jangan sampai mereka tahu kamu bekerja untuk saya." Budi menelan ludah. Ini bukan hal sepele. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang berkata, "Inilah jalanku." "Baik, kek. Saya akan bantu," jawabnya mantap. Hari-hari berikutnya, Budi menjalani 2 peran. Di siang hari, ia tetap bekerja sebagai buruh angkut, menerima hinaan, dan bekerja keras. Di malam hari, ia menulis laporan kecil yang kemudian ia serahkan kepada staf kepercayaan kakek Han secara diam-diam. Ia mulai sadar betapa banyak kebocoran yang terjadi di gudang. Barang-barang berkualitas buruk yang seharusnya ditolak malah diproses. Supervisor menerima suap dari vendor. Dan yang paling mencolok,
Dokumen pengiriman sering dimanipulasi agar keuntungan masuk ke kantong pribadi para petinggi. Di sisi lain, Eun-ji mulai curiga. Ia merasa ada yang aneh dengan pergerakan Budi. Ia sering terlihat mencatat sesuatu di sela waktu kerja, lalu hilang saat malam. "Kenapa TKI itu kelihatan sibuk sendiri?" tanya Eun-ji pada temannya suatu hari. "Ah, dia mungkin cuma pura-pura rajin biar dipuji. Lagian, siapa juga yang peduli?" Namun diam-diam, Eun-ji mulai memerintahkan staf IT untuk mengawasi aktivitas Budi. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi egonya tak bisa terima bahwa seseorang seperti Budi, yang dulu ia tertawakan, berani bertingkah seolah penting. Sementara itu, kakek Han mulai menyusun rencana lebih besar. Ia mulai menelusuri jaringan internal perusahaan, menggali lebih dalam siapa yang menjadi dalang dari kebusukan yang merusak perusahaan warisannya. Dan ia tahu, satu-satunya orang yang bisa dipercaya saat ini, bukan anaknya, bukan cucunya, tapi TKI bernama Budi. Dan dari sinilah, permainan baru akan dimulai. Pagi itu, Budi bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum muncul, namun pikirannya sudah dipenuhi oleh tugas rahasia yang ia emban. Sejak pertemuannya dengan Chairman Han, ia bukan lagi hanya seorang TKI biasa. Ia kini menjadi mata dan telinga bagi pemilik asli perusahaan yang ingin merebut kembali kendali dari tangan orang-orang serakah. Tapi semua itu tidak mengubah sikap Budi. Ia tetap menyapu lantai gudang, tetap mengangkat barang, dan tetap menunduk setiap kali disapa oleh supervisor Korea yang tak pernah menganggap keberadaannya penting. Namun, diam-diam, setiap kali ada data mencurigakan, barang datang tidak sesuai daftar, petugas gudang mengubah laporan, supervisor menerima amplop, Budi mencatat semuanya. Ia menuliskan dalam buku kecil berkode yang hanya dia dan staf kepercayaan Chairman Han pahami. Suatu malam, Budi kembali dipanggil ke villa mewah Chairman Han. Kali ini, ia tak hanya dijamu makan malam. "Budi," ucap Chairman Han setelah mereka selesai makan, "mulai minggu depan, kamu akan ikut saya setiap hari Sabtu. Saya ingin kamu belajar tentang bagaimana perusahaan ini dijalankan." Budi terkejut. "Saya, Kek? Belajar bisnis?" "Ya," jawab Chairman Han mantap. "Anggap ini magang. Tapi bukan magang seperti Eun-ji. Saya ingin kamu belajar sungguh-sungguh. Ini bukan soal jabatan, ini soal tanggung jawab." Budi mengangguk perlahan. Dalam hatinya ada keraguan, namun juga rasa percaya diri yang tumbuh perlahan. "Baik, Kek. Saya akan coba sebaik mungkin." Sabtu pertama, Budi datang mengenakan kemeja putih pinjaman dari Suryanto. Celananya tetap jeans lusuh, dan sepatunya sepatu kerja biasa. Namun semangatnya tak kalah dari siapapun. Di ruang kerja pribadi Chairman Han, ia mulai dikenalkan pada struktur perusahaan, alur logistik, hingga laporan keuangan dasar. Chairman Han membimbingnya langsung. "Ini laporan stok. Lihat, angka masuk dan angka keluar tidak cocok. Apa menurutmu yang terjadi?" Budi memandangi laporan itu lama. Ia menunjuk salah satu kolom. Seharusnya stok sisa tidak mungkin hanya segini kalau jumlah pengiriman sebanyak ini. Mungkin ada yang diselewengkan. Chairman Han tersenyum bangga. Dan itu terjadi hampir tiap minggu. Setiap Sabtu, pelajaran semakin dalam. Budi diajarkan cara membaca kontrak, mengenal istilah ekspor-impor, memahami posisi saham dan peran dewan direksi. Tak hanya soal bisnis, Budi juga diajarkan soal kepemimpinan, etika, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun,
Di balik semua itu, Eunji mulai merasa semakin tidak nyaman. Ia menyadari kakeknya sering pergi diam-diam. Beberapa staf mulai bisik-bisik bahwa Chairman Han mulai aktif lagi, dan itu berarti ancaman bagi posisi keluarganya. Ia pun memerintahkan seorang staf untuk membuntuti mobil Chairman Han. Suatu sore, Eunji mendapat kabar dari stafnya. Mobil kakek Anda terlihat sering ke villa lama di pinggir kota. Dan, sepertinya dia tidak sendiri. Siapa yang menemaninya? Tanya Eunji dengan dahi mengernyit. TKI itu. Yang dulu kamu tertawakan. Budi. Eunji langsung terdiam. Perasaannya bercampur antara tidak percaya dan marah. Kenapa bisa TKI itu yang dibawa-bawa? Apa maksud kakek? Sementara itu, hubungan antara Budi dan Chairman Han makin erat. Setiap kali bertemu, Chairman Han semakin yakin bahwa anak muda ini adalah sosok yang selama ini ia cari, bukan sekadar pengganti pemimpin, tapi penyelamat warisan. Satu malam di villa, setelah pelajaran bisnis selesai, Chairman Han menatap Budi lekat-lekat. Budi, kamu tahu kenapa saya memilihmu? Budi menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Karena kamu tahu rasanya ditindas, tapi tidak membalas. Kamu tahu arti kerja keras, dan tidak pernah menjual harga diri. Itu nilai yang bahkan tak dimiliki keluargaku sendiri. Budi menatap Chairman Han. Tapi kek, saya ini hanya anak desa. Saya tak punya darah pengusaha. Tak ada pendidikan tinggi. Dan itu kelebihanmu, kata Chairman Han tegas. Kamu belajar dengan tulus, tidak sombong, dan tidak serakah. Dunia bisnis tidak butuh gelar, tapi hati yang benar. Budi menahan napas. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia merasa seperti mendapatkan kehormatan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Namun, di sisi lain kota, Eunji menyusun rencana. Ia menyusup ke kantor pusat bagian arsip dan mencari segala hal yang berkaitan dengan Budi. Ia mencoba mencari titik lemahnya, apakah dia ilegal, apakah dia punya catatan buruk, atau mungkin bisa dijebak. Ia bahkan menyuruh seorang pria Korea, mantan pacarnya, untuk pura-pura akrab dengan Budi di luar jam kerja. Tapi semua gagal. Budi terlalu sederhana untuk dijatuhkan. Ia hidup lurus, tanpa tipu daya. Yang justru terjadi, diam-diam beberapa staf mulai menghormati Budi. Meski mereka tak tahu hubungan Budi dengan Chairman Han, tapi cara kerja Budi, kejujurannya, dan konsistensinya membuatnya perlahan menjadi panutan. Salah satu staf senior berkata, anak itu, meski cuma TKI, tapi kerjanya lebih rapi dari supervisor kita. Dan perlahan, nama Budi mulai bergaung. Bukan sebagai bahan tertawaan, tapi sebagai seseorang yang dihormati, meski belum diketahui siapa dia sebenarnya. Hari Sabtu berikutnya, setelah pelajaran selesai, Chairman Han menyerahkan satu kunci kecil ke tangan Budi. Ini untukmu. Budi menatap kunci itu. Apa ini, kek? Laci di kantor pusat. Di dalamnya, ada surat wasiat saya. Tapi belum saatnya dibuka. Saya hanya ingin kamu tahu, kalau nanti saya tidak ada, kamu tahu kemana harus melangkah. Budi menggenggam kunci itu dengan tangan gemetar. Di saat yang sama, dari balik jendela lantai atas villa, seseorang memotret kejadian itu dari kejauhan. Kamera itu milik Eunji. Dengan rahangnya yang mengeras dan tatapan dingin, ia berkata dalam hati, kau pikir bisa mengambil semuanya dariku? Kita lihat nanti, Budi. Pagi itu, suasana kantor Sunhwa Corporation tampak berbeda. Sejak kemarin,
kabar mengenai kedatangan tim audit pusat dari kantor pusat Seoul menyebar cepat. Semua staf bekerja ekstra hati-hati, takut jika kesalahan kecil saja bisa membuat mereka dalam masalah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kedatangan tim audit itu sebenarnya untuk menyelidiki adanya penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan laporan yang dilakukan oleh Emer Huang, bos yang selama ini begitu arogan terhadap para pekerja asing. Sementara itu, di sudut kantin perusahaan, Minji duduk termenung menatap meja makan kosong. Sudah berhari-hari ia merasa tidak tenang. Sejak mendengar laporan keuangan dari ayahnya yang ternyata memiliki saham mayoritas di Sunhwa Corporation, dan nama pemilik sah yang tertulis bukan hanya ayahnya, melainkan juga ada satu nama asing, nama yang tidak asing di telinganya, Ardiansyah. Minji ingat benar saat Ardi dipermainkan dan dihina oleh Emer Huang beberapa waktu lalu. Ia juga ingat bagaimana ia sendiri pernah tertawa melihat Ardi disuruh menyikat toilet dalam kondisi beku. Tapi sekarang, ketika semua perlahan-lahan terbongkar, rasa bersalah perlahan menghantam hatinya. Sore itu, Ardi dipanggil secara resmi ke ruangan CEO. Ini pertama kalinya dalam hidupnya dia berada di lantai tertinggi kantor megah itu, bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai seseorang yang diperlakukan serius. Ia gugup, bingung, dan tidak mengerti kenapa. Begitu tiba, dia mendapati Minji, ayahnya, dan tim legal perusahaan sudah menunggu. "Silakan duduk, Ardiansyah," kata Tuan Kang, ayah Minji, dengan suara tenang namun berwibawa. Ardi menurut, duduk dengan gelisah. "Kau tahu kenapa kau ada di sini?" tanya Minji perlahan. Ardi menggeleng. "Saya tidak tahu, Nona. Kalau saya punya salah, saya mohon maaf." Tuan Kang tersenyum samar. Ia lalu menyodorkan dokumen warisan. "Beberapa tahun lalu, sahabat saya dari Indonesia, Pak Darto, meninggal dunia. Ia adalah pemegang saham diam-diam perusahaan ini. Dia tidak ingin kekayaannya diketahui siapapun, termasuk putranya. Tapi sebelum meninggal, ia menitipkan surat wasiat kepadaku. Surat itu menyebutkan bahwa kelak semua hak miliknya dalam perusahaan ini diwariskan kepada putranya, yaitu kamu, Ardiansyah." Ardi nyaris tidak bisa bernapas. Ia mematung. Saya pewaris perusahaan ini," bisiknya setengah tak percaya. Minji menatap Ardi, kali ini bukan dengan sinis, melainkan dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa konyol, dulu meremehkan seseorang yang ternyata justru memiliki hak lebih besar dari semua manajer di perusahaan ini. "Selama ini kamu hidup menderita di sini, padahal separuh dari gedung ini adalah milikmu," kata Minji lirih. Ardi masih tidak bisa bicara. Emosinya campur aduk. Marah, sedih, bingung, tapi juga merasa seperti sedang berada dalam mimpi. Kemudian Tuan Kang menambahkan, "Aku tahu ini berat. Tapi sekarang kamu punya dua pilihan. Meninggalkan semua ini dan kembali ke Indonesia, atau menerima warisan itu, menggantikan posisi Emer Huang, dan memulai hidup baru sebagai pemimpin. Bagaimana dengan Emer Huang?" tanya Ardi. "Tim audit sudah mendapatkan cukup bukti. Dia akan diberhentikan malam ini. Dan kamu, Ardi, jika kamu menerima, akan mulai besok sebagai wakil direktur operasional sebelum naik menjadi CEO penuh dalam waktu 6 bulan. Sunyi. Ardi menatap tangannya yang kasar. Tangannya yang pernah menyikat lantai-lantai di gedung ini. Kini tangan itu ditawari kunci masa depan. Saya akan menerimanya, jawabnya perlahan. Minji tersenyum samar. Ada rasa lega di hatinya, meski juga malu atas semua yang telah dilakukannya. Sore itu,
Berita bahwa Ardi diangkat menjadi wakil direktur menyebar seperti api. Para staf kaget. Beberapa menertawakan. Tapi banyak yang mulai menyadari, dunia memang berputar, dan kadang yang direndahkan justru yang sedang naik ke puncak. Namun, bagi Ardi, ini baru permulaan. Ia belum tahu bahwa banyak rintangan akan datang. Termasuk dari pihak-pihak yang tak rela seorang TKI berdarah Indonesia duduk di kursi tertinggi perusahaan Korea. Dan diam-diam, benih perasaan aneh mulai tumbuh di hati Minji. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan terhadap para pria Korea yang sempurna secara status dan tampang. Perasaan yang muncul saat melihat senyum polos Ardi yang tidak berubah, meski dunia mulai mengaguminya. Pagi itu, suasana kantor Sunhwa Corporation tampak berbeda. Sejak kemarin, kabar mengenai kedatangan tim audit pusat dari kantor pusat Seoul menyebar cepat. Semua staf bekerja ekstra hati-hati, takut jika kesalahan kecil saja bisa membuat mereka dalam masalah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kedatangan tim audit itu sebenarnya untuk menyelidiki adanya penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan laporan yang dilakukan oleh Emer Huang, bos yang selama ini begitu arogan terhadap para pekerja asing. Sementara itu, di sudut kantin perusahaan, Minji duduk termenung menatap meja makan kosong. Sudah berhari-hari ia merasa tidak tenang. Sejak mendengar laporan keuangan dari ayahnya yang ternyata memiliki saham mayoritas di Sunhwa Corporation, dan nama pemilik sah yang tertulis bukan hanya ayahnya, melainkan juga ada satu nama asing, nama yang tidak asing di telinganya, Ardiansyah. Minji ingat benar saat Ardi dipermainkan dan dihina oleh Emer Huang beberapa waktu lalu. Ia juga ingat bagaimana ia sendiri pernah tertawa melihat Ardi disuruh menyikat toilet dalam kondisi beku. Tapi sekarang, ketika semua perlahan-lahan terbongkar, rasa bersalah perlahan menghantam hatinya. Sore itu, Ardi dipanggil secara resmi ke ruangan CEO. Ini pertama kalinya dalam hidupnya dia berada di lantai tertinggi kantor megah itu, bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai seseorang yang diperlakukan serius. Ia gugup, bingung, dan tidak mengerti kenapa. Begitu tiba, dia mendapati Minji, ayahnya, dan tim legal perusahaan sudah menunggu. "Silakan duduk, Ardiansyah," kata Tuan Kang, ayah Minji, dengan suara tenang namun berwibawa. Ardi menurut, duduk dengan gelisah. "Kau tahu kenapa kau ada di sini?" tanya Minji perlahan. Ardi menggeleng. "Saya tidak tahu, Nona. Kalau saya punya salah, saya mohon maaf." Tuan Kang tersenyum samar. Ia lalu menyodorkan dokumen warisan. "Beberapa tahun lalu, sahabat saya dari Indonesia, Pak Darto, meninggal dunia. Ia adalah pemegang saham diam-diam perusahaan ini. Dia tidak ingin kekayaannya diketahui siapapun, termasuk putranya. Tapi sebelum meninggal, ia menitipkan surat wasiat kepadaku. Surat itu menyebutkan bahwa kelak semua hak miliknya dalam perusahaan ini diwariskan kepada putranya, yaitu kamu, Ardiansyah." Ardi nyaris tidak bisa bernapas. Ia mematung. Saya pewaris perusahaan ini," bisiknya setengah tak percaya. Minji menatap Ardi, kali ini bukan dengan sinis, melainkan dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa konyol, dulu meremehkan seseorang yang ternyata justru memiliki hak lebih besar dari semua manajer di perusahaan ini. "Selama ini kamu hidup menderita di sini, padahal separuh dari gedung ini adalah milikmu," kata Minji lirih. Ardi masih tidak bisa bicara. Emosinya campur aduk. Marah, sedih, bingung, tapi juga merasa seperti sedang berada dalam mimpi. Kemudian Tuan Kang menambahkan, "Aku tahu ini berat. Tapi sekarang kamu punya dua pilihan.
meninggalkan semua ini dan kembali ke Indonesia, atau menerima warisan itu, menggantikan posisi Emer Huang, dan memulai hidup baru sebagai pemimpin. Bagaimana dengan Emer Huang? Tanya Ardi. Tim audit sudah mendapatkan cukup bukti. Dia akan diberhentikan malam ini. Dan kamu, Ardi, jika kamu menerima, akan mulai besok sebagai wakil direktur operasional sebelum naik menjadi CEO penuh dalam waktu 6 bulan. Sunyi. Ardi menatap tangannya yang kasar. Tangannya yang pernah menyikat lantai-lantai di gedung ini. Kini tangan itu ditawari kunci masa depan. Saya akan menerimanya, jawabnya perlahan. Minji tersenyum samar. Ada rasa lega di hatinya, meski juga malu atas semua yang telah dilakukannya. Sore itu, berita bahwa Ardi diangkat menjadi wakil direktur menyebar seperti api. Para staf kaget. Beberapa menertawakan. Tapi banyak yang mulai menyadari, dunia memang berputar, dan kadang yang direndahkan justru yang sedang naik ke puncak. Namun, bagi Ardi, ini baru permulaan. Ia belum tahu bahwa banyak rintangan akan datang. Termasuk dari pihak-pihak yang tak rela seorang TKI berdarah Indonesia duduk di kursi tertinggi perusahaan Korea. Dan diam-diam, benih perasaan aneh mulai tumbuh di hati Minji. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan terhadap para pria Korea yang sempurna secara status dan tampang. Perasaan yang muncul saat melihat senyum polos Ardi yang tidak berubah, meski dunia mulai mengaguminya. Malam di Seoul semakin dingin ketika langit mulai menurunkan hujan gerimis. Di asrama tempat para TKI tinggal, suasana sedang lengang. Tapi di dalam kamar sempitnya, Jaya duduk termenung memandang keluar jendela, mengenang masa-masa sulit sejak pertama kali menginjakan kaki di Korea. Namun, satu hal kini terus terngiang, senyum tipis gadis Korea bernama Minji yang belakangan justru selalu menatapnya dengan rasa bersalah, bukan lagi tawa menghina seperti dulu. Beberapa hari terakhir, Minji menjadi sering datang ke lantai produksi. Tapi kali ini bukan untuk menertawakan atau memberi perintah kasar. Ia datang hanya diam, sesekali melemparkan pandangan ke arah Jaya, seolah ingin meminta maaf tanpa kata-kata. Tapi Jaya tetap diam, lebih memilih menjaga jarak daripada terjebak dalam rasa iba yang tak pasti. Hari itu, pabrik sedang mengalami kerusakan sistem. Mesin pendingin utama rusak, dan suhu ruangan produksi meningkat drastis. Banyak pekerja mulai kepanasan dan tidak fokus, termasuk Jaya. Tapi karena pengawas tetap memaksa semua tetap bekerja, banyak dari mereka yang mulai kewalahan. Jaya yang memang memiliki sedikit pengetahuan tentang mesin karena masa lalunya di bengkel, menawarkan diri untuk mengecek mesin tersebut. Awalnya, para teknisi Korea menolak mentah-mentah bantuannya. Mereka bahkan tertawa mengejek, menyebutnya orang kampung sok tahu. Tapi Jaya tetap tenang. Ia tahu benar bagaimana cara memperbaiki kerusakan ringan. Dengan tekad dan sedikit keberanian, ia mendekati sistem pendingin dan mulai bekerja. Tak disangka, hanya dalam waktu 30 menit, sistem kembali normal. Pekerja bersorak, udara kembali sejuk. Tapi yang paling mengejutkan, Minji melihat semua itu dari lantai 2 ruangan kaca kantor pusat. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana TKI yang dulu sering jadi bahan olok-olokan itu menyelamatkan produktivitas pabrik. Malam harinya, Minji datang ke asrama dengan membawa payung. Ia berdiri di depan pintu kamar Jaya, basah kuyup karena menunggu. Ketika Jaya membukakan pintu, ia melihat Minji tampak ragu, namun matanya jelas, ia ingin berbicara. "Aku ingin minta maaf," ucap Minji dengan suara lirih, berbeda sekali dengan sosoknya yang dulu keras dan pongah. Jaya terdiam.
Hatinya bergetar, namun ia tidak langsung memaafkan. Ia hanya mempersilakan Minji masuk dan menawarkan teh hangat. Mereka duduk berhadapan di ruangan sempit itu, hanya diterangi lampu neon yang redup. Minji mulai menceritakan sesuatu yang tak pernah Jaya sangka. Ternyata, Minji bukan hanya seorang manajer biasa. Ia adalah cucu dari pemilik pabrik yang kini sedang sakit keras. Ayahnya sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat 5 tahun lalu. Kini hanya kakeknya yang masih hidup, dan karena kakeknya tidak percaya pada pamannya, yang dikenal tamak dan licik, Minjilah yang disiapkan untuk menjadi penerus. Namun, kakeknya memiliki satu syarat, ia harus menemukan seseorang yang layak dan berhati bersih untuk bekerja bersamanya, bukan sekadar orang Korea, melainkan siapapun yang pantas. Minji mengakui bahwa akhir-akhir ini ia terus memperhatikan Jaya karena ia mulai melihat sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Kejujuran, kerja keras, dan hati tulus dari seorang pria yang selama ini dipandang sebelah mata. Jaya mendengarkan dalam diam. Hatinya campur aduk. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik ejekan Minji selama ini, tersimpan pergolakan batin dan tanggung jawab besar yang ia pikul sendiri. Minji mengulurkan sebuah surat yang tertulis dalam bahasa Korea dan Inggris. Surat itu dari kakeknya. Isinya adalah undangan resmi untuk datang ke rumah keluarga pemilik perusahaan akhir pekan ini. Jaya terkejut. Ia hampir tidak percaya. Tapi Minji menatapnya serius. Kakekku ingin bertemu denganmu. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku harap kamu datang. Kamu berhak mendapatkan lebih dari yang pernah dunia ini berikan padamu, Jaya. Hujan masih turun, tapi suasana di antara mereka terasa lebih hangat dari sebelumnya. Tawa Minji yang dulu penuh ejekan kini benar-benar menghilang. Yang tersisa hanya sepasang mata yang penuh penyesalan dan harapan. Pagi itu langit so mendung, seolah mencerminkan suasana hati para karyawan di kantor pusat Daehan Group. Kabar kematian Tuan Kang, pendiri sekaligus pemilik perusahaan, mengguncang banyak pihak. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya kabar duka itu, melainkan isi surat wasiatnya yang baru saja diumumkan oleh pengacaranya. Di ruang rapat utama, hampir seluruh petinggi perusahaan hadir. Termasuk Minji dan ayahnya, Direktur Kang Ho-bin, serta beberapa orang keluarga besar dan pengurus yayasan perusahaan. Namun yang paling tidak disangka, seorang pria berkemeja flanel duduk kaku di pojok ruangan, Dimas, TKI dari Indonesia, yang selama ini hanya dikenal sebagai petugas kebersihan. Mohon perhatian semua pihak, ucap pengacara tua itu dengan suara bergetar, sesuai dengan wasiat tertulis dan video rekaman yang dibuat langsung oleh almarhum Tuan Kang sebelum wafatnya, maka seluruh kepemilikan saham utama dan posisi sebagai pewaris sah Daehan Group jatuh kepada Dimas Prayoga. Ruangan seketika hening. Bahkan suara napas pun terasa berat. Mata semua orang membelalak, terutama Minji yang tak bisa menahan tawa kaget yang penuh amarah dan kebingungan. Apa? Orang itu? Seorang TKI. Dia bahkan bukan warga Korea, teriak Kang Ho-bin sambil berdiri menghantam meja. Dimas sendiri masih menunduk. Ia sama sekali tak tahu apa-apa. Baru saja semalam ia diminta hadir karena alasan penting. Ia pikir akan dimarahi karena menjatuhkan gelas kopi salah satu manajer. Tapi kini, ia disebut sebagai pemilik perusahaan raksasa. Pengacara itu lalu menayangkan rekaman video wasiat dari Tuan Kang. Wajah lelaki tua itu terlihat pucat namun hangat. Dalam videonya, ia berkata, "Dimas, aku tahu kamu tidak akan menyangka ini. Tapi sejak hari pertama kamu bekerja di perusahaanku, aku memperhatikanmu. Kesabaranmu, kejujuranmu,
Dan hatimu yang bersih, itu yang telah mengajarkan aku kembali tentang nilai-nilai sejati dari kerja keras. Saat semua orang sibuk menjilat ke atas dan menindas ke bawah, kamu tetap setia membersihkan lantai dan tersenyum. Tanpa keluhan. Kamu pernah menolongku tanpa tahu siapa aku, saat aku menyamar sebagai kakek tua di lobi kantor. Kamu menyeka sepatuku yang kotor saat hujan, bahkan membawakan payung kecilmu. Minji menggertakkan gigi. Ia mulai ingat peristiwa itu. Dulu ia sempat melihat Dimas memberikan payungnya kepada seorang kakek tua di depan gedung. Ia tertawa waktu itu, merasa tindakan Dimas konyol. Ternyata, kakek itu adalah pendiri perusahaan sendiri. Dalam video itu, Tuan Kang melanjutkan, "Dimas, kamu bukan hanya TKI. Kamu adalah manusia berhati mulia. Dan orang-orang seperti itulah yang pantas memimpin. Aku serahkan segalanya padamu. Jangan biarkan keserakahan merusak apa yang telah kubangun." Setelah video itu selesai, suasana menjadi semakin mencekam. Para petinggi saling berbisik. Beberapa menyindir dan mencibir, tapi beberapa lainnya mulai menunjukkan rasa hormat. Mereka tahu Tuan Kang bukan orang sembarangan. Jika ia sudah memilih Dimas, pasti ada alasannya. Namun Kang Ho-bin tidak tinggal diam. "Ini tidak masuk akal," bentaknya. "Aku anak kandungnya. Aku yang membesarkan bisnis ini bersama ayahku. Dan sekarang kalian semua percaya pada pembantu dari Indonesia ini?" Dimas berdiri perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak tahu harus berkata apa," ucapnya pelan. "Saya hanya datang untuk bekerja, mencari nafkah, dan mengirim uang ke ibu saya di kampung. Tapi kalau memang amanah ini dititipkan ke saya akan menjaganya. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk kebaikan semua." Minji menatap Dimas lama. Ada rasa kesal, malu, dan kagum yang bercampur. Ia teringat betapa seringnya ia mempermainkan Dimas, mengoloknya, bahkan mempermalukannya di depan umum. Tapi lelaki itu kini berdiri di depannya sebagai pewaris sah perusahaan ayahnya. Hari itu juga, media di seluruh Korea heboh. Berita berjudul, "TKI Indonesia jadi pewaris perusahaan raksasa," mendominasi berita utama. Sosial media banjir dengan komentar, ada yang memuji, ada yang mencibir. Tapi satu hal pasti, hidup Dimas telah berubah selamanya. Di sisi lain, Kang Ho-bin dan Minji mulai menyusun rencana. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka merasa Dimas harus disingkirkan dengan cara apapun. Seisi ruang rapat mewah di lantai tertinggi kantor CH Corporation tanpa hening, kecuali suara detak jam yang menggema di dinding marmer putih. Rapat luar biasa itu dihadiri oleh para direktur, pemegang saham, serta para eksekutif tertinggi perusahaan. Tak satu pun dari mereka menduga siapa sosok yang akan diumumkan sebagai pewaris sah oleh mendiang Tuan Cek, pemilik perusahaan yang baru saja wafat beberapa hari lalu. Di balik pintu ruangan, Harun, TKI asal Indonesia yang dulu hanya bekerja sebagai petugas kebersihan, berdiri canggung mengenakan jas abu-abu yang kebesaran. Jantungnya berdegup kencang. Di sampingnya, Pak Kang, pengacara utama keluarga Cik, menatapnya penuh keyakinan. Di seberang ruangan, wajah Hye Jin memucat. Ia masih belum percaya dengan apa yang telah ia dengar dari pembacaan wasiat sebelumnya. Dan dengan ini, sesuai surat wasiat yang ditandatangani di hadapan notaris dan disahkan secara hukum oleh negara, seluruh aset saham milik mendiang Cek Sung Min sebesar 61% diserahkan kepada Harun bin Suraji. Semua orang sontak berdiri. Beberapa langsung berseru tidak percaya. "Ini lelucon, kan?"
seorang TKI, teriak salah satu direktur. Sementara yang lain terpaku, tak bisa berkata-kata. Mata mereka terarah pada Harun yang masih berdiri dengan tubuh gemetar. Hye-jin sendiri hanya bisa duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kata. Pak Kang melanjutkan penjelasan dengan tenang. Ia menyampaikan bahwa Tuan Cek ternyata pernah berada dalam kondisi kritis akibat kecelakaan 4 tahun lalu. Saat itu, Harunlah satu-satunya orang yang menolong dan merawatnya diam-diam di panti jompo tua selama 2 minggu, saat keluarga besar Cek mengira ia sedang berobat ke luar negeri. Hubungan keduanya terus berlanjut secara diam-diam. Tuan Cek menemukan sosok kesederhanaan, ketulusan, dan kerja keras dalam diri Harun, nilai-nilai yang tak ia temukan lagi di keluarganya sendiri yang terjebak dalam ambisi dan kerakusan. Hye-jin bangkit dan berjalan perlahan ke depan. Aku dulu menganggapmu rendah, katanya pelan. Aku menertawakanmu. Bahkan pernah ikut mempermalukanmu. Tapi sekarang, aku yang malu. Harun menatap Hye-jin. Tak ada amarah di matanya. Yang ada hanya sorot kelelahan dan kesedihan. Saya datang ke Korea bukan untuk jadi pewaris. Saya hanya ingin kerja halal dan bantu ibu saya di kampung. Para pemegang saham mulai mendekati Harun. Beberapa mencoba menjilat, lainnya merayu agar ia mempertahankan posisi mereka. Tapi Harun tidak tertarik dengan permainan itu. Ia hanya ingin menjalankan amanat almarhum dengan jujur. Maka ia menunjuk Pak Kang sebagai mentor utamanya dan menyatakan bahwa ia akan belajar dulu selama setahun sebelum benar-benar memegang kendali. Kabar tentang TKI yang mewarisi konglomerasi Korea menyebar luas di media. Wartawan memburunya. Sebagian membelanya sebagai lambang keadilan sosial, sebagian lagi menyebutnya keberuntungan semata. Namun yang paling berubah adalah Hye-jin. Sejak hari itu, ia tak lagi bersikap tinggi hati. Ia mulai mendekati Harun, bukan karena warisan, tapi karena rasa bersalah dan rasa kagum yang tumbuh tulus. Ia mengikuti Harun secara diam-diam saat pria itu mengunjungi panti-panti sosial, membagikan makanan, dan memperbaiki rumah orang-orang tua. Suatu malam, mereka bertemu lagi di taman atap gedung yang dulu menjadi tempat Harun menyapu. "Apa kau masih marah padaku?" tanya Hye-jin. Harun menggeleng. "Dendam itu hanya akan mengotori hati saya. Tapi saya juga belum tahu apakah bisa mempercayaimu." Hye-jin menunduk. "Kalau begitu biarkan aku membuktikan bahwa aku bukan lagi Hye-jin yang dulu." Dan malam itu, 2 jiwa yang bertolak belakang itu berdiri di bawah langit Seoul yang terang. Harun tak lagi hanya seorang TKI. Ia adalah simbol perubahan. Tapi lebih dari itu, ia tetap Harun yang sederhana. Yang tak berubah meski dunia menaruh mahkota di kepalanya. Sebuah ruang besar di lantai tertinggi kantor pusat JH Group dipenuhi bisikan. Para dewan direksi, manajer, bahkan para staf yang biasanya hanya bisa melihat ruang rapat dari kejauhan, kini menunggu dengan wajah tegang. Kabar bahwa CEO sekaligus pendiri perusahaan, Emer Han Jin-ho, akan mengumumkan pewaris perusahaan mengejutkan semua orang, terutama karena sebelumnya tidak ada satupun dari anak atau kerabatnya yang tertarik dengan bisnis. Malam sebelumnya, Emer Han mengundang semua petinggi ke rumahnya. Dan di tengah percakapan serius, dengan suara lirih tapi tegas, ia berkata, "Aku telah memilih seseorang yang akan meneruskan kerja keras hidupku. Dia bukan darah dagingku, tapi dia menunjukkan sesuatu yang bahkan anak-anakku sendiri tidak pernah tunjukkan. Ketulusan, kerja keras, dan integritas." Semua menatap tak percaya ketika ia menunjuk Dimas,
TKI asal Indonesia yang selama ini bekerja sebagai petugas kebersihan. Keesokan paginya, Dimas mengenakan setelan jas sederhana. Kemeja putihnya tak sebersih yang lain, tapi wajahnya bersinar tenang. Ia berdiri di depan para direksi dengan tangan sedikit gemetar. Di sampingnya, Yumira, gadis Korea yang dulu pernah menertawakannya, kini berdiri tenang dan bangga. Ia yang mendampingi Dimas sejak hari pengakuan itu. Banyak dari Anda yang mungkin merasa aneh, suara Dimas membuka pidato singkatnya. Saya datang ke negara ini bukan untuk menjadi CEO. Saya hanya ingin bekerja jujur demi keluarga di kampung halaman. Tapi takdir membawa saya ke tempat yang tak pernah saya bayangkan. Tatapan-tatapan mencibir berubah menjadi heran, lalu perlahan menunduk malu. Beberapa di antaranya, termasuk para manajer yang dulu pernah mempermainkannya, teringat saat mereka menyuruh Dimas mengelap lantai sambil menyembunyikan air mata. Beberapa bulan berlalu. Di bawah kepemimpinan Dimas, JH Group justru mengalami pertumbuhan luar biasa. Ia membawa sistem baru dalam manajemen, memperhatikan kesejahteraan karyawan kecil, memberikan kesempatan pendidikan untuk semua level staf, dan membentuk program CSR yang memberdayakan para imigran dan buruh asing. Media di Korea gempar. Judul-judul berita berbunyi, dari tukang pel lantai menjadi pewaris Taipan Korea. TKI Indonesia ubah wajah korporasi Asia. Dimas tak lantas berubah. Ia tetap pulang naik subway. Ia tetap memberi makan merpati di taman tempat ia dulu sering istirahat. Tapi satu hal yang berubah, rasa percaya dirinya. Sementara itu, hubungan Dimas dan Yumira semakin dekat. Mira yang awalnya memandang Dimas sebelah mata, kini menyadari bahwa pria sederhana itu adalah sosok yang jauh lebih mulia daripada banyak pria kaya yang pernah ia kenal. Di suatu sore yang hangat, mereka berjalan di tepi Sungai Han. Mira berhenti, menatap mata Dimas. Kau tahu, dulu aku tertawa melihatmu dipermainkan. Tapi sekarang, aku menangis melihat kau bisa sekuat ini. Dimas tersenyum lembut. Kamu tidak tahu betapa beratnya hidup yang saya lalui untuk bisa bertahan. Tapi mungkin, semua itu memang harus terjadi, agar saya bisa bertemu kamu. Air mata Mira mengalir, dan tanpa kata lagi, mereka saling menggenggam tangan. Epilog. 3 tahun berlalu. Dimas mendirikan Handaya Foundation, yayasan sosial atas nama Mr. Han Jin-ho, untuk membantu ribuan pekerja asing dari Asia Tenggara agar bisa bekerja dan hidup lebih baik di Korea. Ia menikahi Mira dalam upacara kecil yang dihadiri sahabat, keluarga, dan mantan rekan kerjanya yang kini jadi sahabat sejati. Di pelaminan, tampak senyum hangat dari ibunya yang datang langsung dari Indonesia, satu momen yang paling ditunggu seumur hidupnya. Dan saat kamera mengambil gambar, satu kalimat yang terpampang di layar muncul. Jangan pernah remehkan orang kecil. Mungkin takdirnya lebih tinggi dari yang kau kira. Tamat.